Oh, ya udah, selamat datang di Spirit. Kali ini Putri ada pertanyaan buat gua. Jadi, ya udah, let's Spirit. spirit. Ya udah, apa yang mau ditanya? Oke, hari ini kita mau bahas soal teknologi lagi dengan seseorang yang mungkin kutu buku ya di bidang teknologi. Iya, nerd. Nah, di sini kita mau bahas tentang operasi sistem yang biasanya kita gunain di Umum sehari-hari. digunakan. Yang umum digunakan. Oh ya udah boleh. Biasanya kan kita ada yang menggunakan Windows, Yes. terus ada yang menggunakan iOS ya kalau Apple. Iya, iOS. iOS, nah Iya, itulah ya. iOS. Ya. Terus ada lagi mungkin beberapa operasi sistem yang udah lama dan udah lebih dulu ada kayak Linux dan In sebagainya. sense barengan ya. Duluan-duluan mah susah ya. Susah. Susah kalau ngomong duluan-duluannya sih. Cuman ya anggaplah semuanya gak usah kita lihat duluan-duluannya. Karena Apple udah lama loh adanya. Oh iya? Yes. Oh, baru tahu. Apple Ternyata tuh udah ada Apple lama. tuh udah ada lebih dulu dari Windows. In a sense aku lupa persis tahunnya ya, aku harus baca lagi. Cuman ya hampir bareng-bareng lah. Dulu kan ada IBM kan. IBM tuh punya sendiri kalau nggak salah. Atau gimana aku lupa, pokoknya terus ada Windows. Pokoknya Apple tuh udah bikin produk dari dulu. Oh, Udah ada oke. PC-nya gitu dari dulu. Oke, baru tahu sih. Makanya peminatnya ada yang dari retronya, ada yang hobi sama Apple tapi produk jadulnya. Oh, Ada juga gitu. oke. Kayak IBM komputer zaman dulu gitu-gitu. Oke. Mungkin buat pengenalan juga apa sih sebenarnya sistem operasi? Sebenarnya apapun base-nya. Jadi komputer itu kalau kita gunain pakai bahasa dasar Bahasa komputer, bayi. bahasa Iya. dasar komputer, bahasa mesin, gimana caranya gitu. Dan secara interface kurang. Secara interface pasti kurang gitu. Kayak maksudnya mungkin nggak tahu ya, ada yang nonton ini terus pernah masih pakai DOS nggak gitu. Jadi command gitu. CLI base gitu. Di Linux bisa sih sebenarnya. Jadi kita kalau mau ngerunning apa, buka dulu foldernya, terus kita ngerun aplikasinya tuh diketik di Oh, command dulu di dulu. coding. Semi ngengoding lah, tapi Kita bukan tuh coding loh ya. kayak ngasih instruksi dulu gitu. Masih instruksi. Itu paling enggak di DOS lah ya, nih aku jelasinnya DOS dulu. Masa kayak gitu? Repot dong. Terus harus hafal. Ya maksudnya kurang lebih kita harus ngeliat dulu folder ini isinya apa. Jadi kita LS dulu, LS. Terus buka nama foldernya, nanti baru ke list isi foldernya apa. Ribet lah, nggak langsung kelihatan, tinggal klik 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 gitu kan. Nah terus apa, itu tergantung nyaman sih sebenarnya, tapi jarang banget udah yang pakai kayak gitu interface-nya, karena ya satu gak nyaman di mata juga mungkin, terus produktivitas juga sebenarnya rada terhambat dan lain-lain. Tapi intinya sebenarnya daripada kita gunain bahasa, nggak mungkin dong kita pakai biner gitu-gitu dan lain-lain. Nah akhirnya dibikinin operasi sistemnya. Dasarnya mau pakai apa, ada yang ngedevelop Apple, ada yang ngedevelop dari Windows gitu, ada dari apa, Linux banyak banget ya, community-nya banyak, tapi intinya ada Linux itu cabang terserah, terus ada Android. Oh, Android itu termasuk operasi sistem sendiri. Base-nya Linux tapi Android sendiri. Oh, base-nya Linux. Android dari base-nya Linux. Oh, Cuman tapi dikembangkan jadi sehingga ada jadi Android operasi ya. sistem sendiri namanya Iya, Android. iya. Kalau iOS ciptaan dari Apple sendiri lah, anggapannya gitu aja paling gampang. Oke, berarti itu sebenarnya bahasa pemrograman. Apa ya? Operasi sistem, gimana ya jelasinnya? Intinya sih gimana kamu milih base-nya, kamu mau yang siapa yang bikin, udah gitu aja sih. Ngolahnya siapa gitu. Kalau pakai bahasa pengertian benernya juga kayaknya nggak enak buat dijelasin gitu ya. Ya karena buat orang awam mungkin perlu dijelasin bahasa bayi sih. Nah, iya, jadi intinya kayak cuman pilihan aja, nggak apa-apa sebenarnya, kayak bahasa mesin. Ini sebelum kita translatein ke mesin, mesin nggak ngerti nih ngomong sama kita. Nah ada operasi sistem yang buat ngebantu kita ngobrol sama mesin punya kita. Okay. Nah buat translatornya siapa, kita tinggal pilih misalnya gitu aja. Oke. Nah, kayak gitu. Konsepnya kayak
buat nerjemahin kita apa yang kita lakukan buat ke mesinnya biar ngelakuin apa. Oh, oke. Yang dibantunya sama operasi sistem lah gitu. Oke. Nih kalau zaman dulu kayak misalnya kita mau ngetik, itu kan pakai mesin tik ya. Ya mekanikal ya. Mekanikal kan pakai mesin tik. Kita kayak mencet T terus mungkin langsung nggak ada baca tuasnya gitu. itu. Ya, Nanti ada tuasnya, nanti kecap kecap T. itu ya. Iya, itu kan sebenarnya itu manual secara mekanikal ya. Iya Nah, mekanikal. mungkin kalau misalkan Otomatis secara mekanik gitu Iya, gimana ya? sebenarnya nggak otomatis banget karena itu ada Iya mekanikal. tuas-tuasnya Dia kan ya. dibanding nulis ya. Iya, kan ada tuas-tuas Iya. yang ngecap itu kan. Iya, iya. Berarti sebenarnya kayak operasi sistem itu kayak tadi, misalkan kita gunain komputer buat Enggak, kalau gini, mesin ketik itu saat kita pencet, mekanikalnya kan udah langsung nih tuasnya buat ngecap. Kalau di sini kan enggak, mekanikalnya stop sampai kita pencet situ doang, udah nggak ada. Oke. Nah, ada bahasa yang harus dikasih tahu kan ke PC. Berarti kalau kita mencet T, harus nampilin T dengan binernya T, ada lagi ya. 001 tuh biner tuh 001100 itu buat dikasih tahu ke PC. Oke, berarti itu termasuk ke dalam Nah, dari operasi sistem itu ngasih tahu ke PC-nya aja buat jadi biner itu tadi. Oke. Nampilinnya harus kayak gimana, nampilin ini harus gimana kayak gitu-gitu aja. Oh, oke. Nah, ini kan kalau di sekitar kita ada yang namanya Windows, yang tadi ya udah disebutin juga. Windows, iOS. Umumnya ya, Windows, Linux, iOS, Linux, mungkin sama apalagi Android. Nah, ada ya. Chrome juga. Oh, Chromebook kan juga. Chromebook basic Chrome. Selain itu kan sebenarnya punya Google. Tapi harusnya Android ya. Aku lupa deh pembahasannya gimana, tapi base itu sebenarnya browser Chrome. Oh, berarti dia dari sistem browser operasi sendiri. Kurang lebih ngedevelop lagi. Oh, aku pikir itu tuh Chromebook sebenarnya dia Chrome. termasuk Beda lagi sama dari Windows. Google aja gitu. Iya, tools yang dia pakai Google semua, kalendernya Google Kalender. Terus semuanya pokoknya pakai Google. Semua aplikasinya. Ya. Jadi, Google dokumennya nggak pakai Office. Jadi pakai Google Docs. Pakai Sheet gitu, iya. Oke. Baru tahu juga ya. Chromebook kayak gitu. Di antara semua itu yang tadi disebutin, bisa nggak nyebutin kelebihannya apa aja buat masing-masing? Kelebihan. Paling gampang dulu, iOS. iOS tuh tipikal kalau lu nggak mau ribet dan umum Anda awam sekali mau pakai teknologi, tapi konteksnya mau aman dan lain tapi ada uangnya, pakai iOS aja. Oke. Tinggal pakai, literally tinggal pakai. Kalau nggak mau ribet, tinggal pakai. Oke. Beneran tinggal pakai. Konteksnya lebih aman, dia lingkupnya sama sendiri, tapi dengan catatan Anda ketergantungan banget sama brand tersebut jadinya. Oke. Ya maksudnya kalau punya uang ya nggak apa-apa ya, gitu. Oke. Tapi at least sudah aman, tinggal pakai. Ya semi-semi ngejamin lah, nggak ngelek-ngelek gitu. Selama Anda masih pakai yang SSD yang udah baru ya, kan masih ada juga dulu yang jadul-jadul, MacBook jadul yang masih pakai hard disk gitu-gitu ada. Nah itu lemot, mungkin lemot. Tapi kalau yang udah pakai SSD harusnya udah cepet selalu. Oke, lanjut. Yang kedua? Kedua Windows. Windows in a sense ya karena umum ya. Keuntungannya tuh karena kayak hampir semua orang di dunia ini kayak pernah pegang Windows kali gitu. Kesannya ya, ini kesannya bukan berarti gue nggak pernah ya, enggak. Cuman intinya kebanyakan orang umum punya PC, laptop, everything itu yang rata-rata pasti bawaannya Windows. Jadi aplikasi tuh banyak banget. Aplikasinya banyak banget in a sense, tapi keamanan bisa dipertanyakan. Nanti itu ini masih ya, cuman intinya aplikasinya banyak, aplikasi itu banyak, gitu. Aplikasinya banyak banget lah. Soalnya rata-rata dari dulu kayaknya semua, enggak sih, aku ngeliatnya kayak developer biasanya udah kepikiran untuk bikin di Windows gitu. Oh gitu. Misalnya mau bikin aplikasi iOS sama Windows tuh kebanyakan udah mikir, cuman nggak semuanya mau bikin di Apple karena nggak bisa kayak di Play Store ya, anggap Play Store aja. Itu kalau nggak salah di Apple tuh kalau buat naruh di Apple tuh bayar apa gimana gitu. Oh, ada harus. Nggak, jadi susah buat bikin aplikasi itu gratis gitu. Jadi aplikasi yang gratis di Windows tuh di Apple bayar gitu. Iya, kayak gitu. Oke, terus lanjut. Terus kelebihan dulu nih kita. Linux in a sense. Itu terserah lu, tinggal pakai. Ya, maksudnya pakainya tuh konteksnya terserah Anda. Jadi benar-benar bisa personalize. Keamanan bisa terjamin in a sense juga kalau Anda cautious enough pakai Linux tuh bakalan bisa lebih aman lagi.
Terus Android. pokoknya personalize banget deh. Mau bikin OS, bayangan Anda tuh kalau punya PC maunya tampilannya kayak apa, Anda bisa buat intinya gitu. Linux tuh kayaknya kelebihannya kurang lebih itu aja. Dan banyak open source jadi banyak gratis. Oke. At least gak perlu biaya gitu. Itu udah Oke. paling unggul. Android. Ya, Android. Android biasanya karena hari-hari Anda pegang, kebanyakan mungkin yang nonton ini juga megang Android. Walaupun iOS juga mungkin. Cuman base-nya ya sekarang sih, untuk sekarang tuh beda sama Android awal-awal. Waktu Android awal-awal kan aplikasi kurang gitu-gitu. Sekarang semua bisa kerjain di lewat handphone. Apalagi sekarang kayak apa, buat aplikasi kayak Office-nya gitu-gitu juga udah lengkap buat ngerjain di itu kan. Apalagi kayak Samsung punya Samsung Dex. Oh iya, Terus kayak gitu-gitu desktop mode-nya Android loh ya. Bentuknya hampir mirip desktop gitu. Ada startnya, pencetannya jadi sama, nggak kayak HP gitu. Ya itu udah bisa dipakai kerja. Jadi jadi kerja kayak kalau bentuknya emang tampilan. cuma butuh kerjaan kantornya, cuma butuh Word. Word gitu-gitu doang, sebenarnya Bisa. punya pakai tablet aja cukup. In a sense, gitu. Paham. Oke. Tuh. Terus abis itu kekurangannya. Kalau Enggak, Chromebook. belum. Oh ya, Chromebook belum. Chrome OS lah intinya. Chrome OS itu memang paling, ini bukan pembelaan apa-apa, tapi memang paling bagus buat ditaruh di sekolah. Wih, kenapa? Mungkin bisa dijelasin. Buat pendidikan, karena web base. Terus jadi karena web base itu tinggal ditutupin IP yang anak-anak nggak bisa akses. Oh, jadi dibatasi. Ya internetnya aja kita batasin dulu gitu. Jadi ngaksesnya memang lewat browser doang, Chrome lah, lewat pakai emang Chrome. cuma buat pendidikan aja. Kalau buat pendidikan oke. Bukan pendidikan aja. Anda kalau kerja terus pakai Chromebook, cuman cukup pakai Sheet, terus pakai apa? Calc ya? Nope. Bukan Sheet. Sheet, Excel. Word-nya apa sih? Ini Sheet, terus habis Word-nya itu aku lupa. Word-nya ini Docs. Docs ya, Docs sama presentation. Nah, maksudnya perlunya cukup itu aja. Nggak perlu advance banget, administratif aja. Cukup itu sebenarnya. Cukup murah juga. Nggak perlu macem-macem. Terus biasanya ringan juga karena isinya nggak perlu powerful enough sampai kayak yang punya Windows atau gitu-gitu. Jadi isinya kopong biasanya laptop itu. Jadi ya power manajemennya juga jadi oke, baterai oke lah kurang lebih. Linux tapi itu juga BTW power bisa oke banget. Karena personalize tadi benernya. Jadi bisa diatur mau performance banget, mau hemat daya banget atau gimana. Tapi intinya kalau power dan lain-lain itu kita bisa bahas lebih dalam di hardware lah. Gak harus software. Asik. Terus ke apa tadi? Kekurangan iOS yaitu duit. Intinya duit sih. Produk eksklusif. Jadi eksklusif, semua harus eksklusif. Dongle-nya, terus ya kayak gitu-gitu. Karena saya tidak menyarankan ya Anda yang nginstal Windows di MacBook. Saya bisa nginstal Linux kan juga bisa. Apa juga bisa. Install Windows di MacBook gitu ada gitu. Jadi ada beberapa jadinya nggak berfungsi. Sayang lah ngapain gitu. Tapi kalau Anda udah biasa pakai iPhone dan lain-lain, mau pakai MacBook itu masuk akal gitu karena kayak AirDrop gitu-gitu nolong banget gitu fitur-fiturnya. Cuman sebenarnya fiturnya khusus buat udah lengkap gitu ya. Enggak, udah lengkap lah. Pokoknya udah lengkap tinggal pakai. Cuman ya duit. Kalau ya ada uangnya nggak apa-apa lah pokoknya. Dan Anda tipikal, gue pengennya punya alat sih, gue nggak mau mikir-mikirin gitu-gitu. Ya maksudnya lebih ke kayak terima jadi untuk terima segala jadi tinggal hasil. Pakai gitu ya. Biasanya kan kalau iOS tuh kayaknya sistemnya, mungkin kalau ini di HP ya, dia terkenal sama kameranya yang bagus. Ya secure enough lah pokoknya. Ya, kalau kamera juga masih bagusan Google Pixel. Nggak emang ya? Google ya. Nggak, emang kalau handphone lebih bagusan Google Pixel in a sense sebenarnya kamera. Tapi ya jarang di Indo. Ya tapi kayak gitu. Terus ya pokoknya umumnya hanya itulah. Terus kalau mau upgrade jadi harus ke bawah ke dia dan mahal. Dan gitu-gitu lah pokoknya intinya duit aja. Eksklusif member aja itulah. Terus kalau Windows kurangnya Windows 11 kurang banget sekarang lagi jelek banget. Security-nya aduh ampun.
Ampun banget, karena yang ngedevelop virus banyaknya ngedevelop ke Windows, ransomware dan lain-lain, karena kan lebih banyak yang dimake. Oh. Faktornya karena itu sebenarnya, banyak yang make, terus Anda sering kan ngeklik as admin udah running aja, nggak ditanyain password, nggak ditanyain PIN. Walaupun bisa disetting kalau Anda tahu, tapi umumnya orang kan nggak nyeting. Yep. Kalau mau klik tining admin yes or no yes, langsung iya. kasih aja gitu, nggak dibaca lagi dan lain-lain. Jadi rentan banget sebenarnya buat pengguna yang tinggal gunain ya. Karena security harusnya ke user. Kalau kita mau bahas security, cuman makanya Windows rada kurang preventifnya gitu. Terus advertisingnya, aduh Windows. Oh. AI, aduh nggak perlu itu. Bloating banget, nggak perlu. Nggak perlu. Dan kalau Anda yang punya Windows 11 coba lihat, masa running udah harus 4 GB, masih nggak buka apa-apa udah 4 GB. Oh, aku nggak pernah ngecek itu sih. Buka Test Manager, cari performance, pencet, lihat ada RAM di situ. Masa udah pakai 4 GB? Ih, belum apa-apain, nggak buka apa-apa udah 4 GB. Bisa sih dikikis, ada caranya, tapi nggak untuk Makanya untuk secara kasih tahu di sini ya. lah. Nggak beneran bisa dikikis, jadi banyak fitur yang dihilangin bisa. Ada caranya. Saya kan pakai. Jadi dihilangin biar performanya naik aja gitu. Karena idlingnya ngaruh. Jadi udah pakai 4 GB, jadi kayak resource-nya tuh boros banget gitu Windows untuk sekarang ya. Saya berharapnya sih nextnya dibenerin yang itunya lah. Untuk yang performance terutama itu, karena jadinya Windows 11 tuh nggak masuk akal buat dipakai sama sekali di PC. Jadi emang Windows kayak lu ya udah lu beli PC baru lah, beli laptop baru. Laptop lu tuh jadul kalau nggak kuat pakai 11 gitu. Kesannya kayak gitu. Oh, oke, paham. Karena iya sih, paham sih kayak beberapa aplikasi atau apa mungkin nggak. Jadi nggak kuat. Bisa ya, gitu. Nggak kuat, ngerunningnya aja nggak kuat. Orang udah makan 4 GB gitu. Terus Linux butuh belajar. Udah intinya itu aja, butuh belajar. Dan Anda kayak biasanya test the water kan. Kalau mau nyemplung ke kolam kita nyelupin kaki dulu, dingin gitu. Nah pas giliran nyemplung, kiranya dari luar kolam bulat gitu, kecil, pas masuk ternyata isinya gede gitu. Kolamnya dari atas bulat gini segini gitu, tiba-tiba di bawahnya tuh dalamnya gede, dalam banget gitu, deep dive gitu, bisa gitu. Nah jadi jangan terlalu over confuse, pelan-pelan aja. Kalau udah ada yang pakai Linux, pilih sesuai kemampuan masing-masing aja. Terus personalize, ya happy aja, having fun aja lah pakai Linux yang penting. Tapi harus belajar sih, intinya itu terus. Jangan harus ke yang usernya udah siap. Kalau ada error, gue berarti benerin gitu. Jadi ada mentality, wah kenapa nih, misi gue kenapa gitu. Itu udah nggak boleh. Mentalitinya harus, yaudah kita benerin. Siap gitu. Buat membenarkan. Iya, siap buat benerin sendiri gitu. Kalau udah advance ya, ini konteksnya kalau udah mau aneh-aneh. Tapi kalau mau tinggal pakai, banyak kok Linux tinggal pakai. Jadi sekarang Linux tuh banyak ya? Distributionnya banyak. Oh jadi kayak misalkan Linux istilahnya distro, cuman distributionnya. Mungkin maksudnya kayak Windows gitu, kayak Windows 7, Windows. Kinda same, kinda. Tapi kan kalau Windows kan kayak next generation ya. Oh iya. Kalau ini kayak ya. Kalau ini kan kalau Windows tuh kayak istilahnya ke atas kan. Iya, update. Misalnya XP 7, 8, 10, 11 gitu kan ke atas ya. Jadi versi ke atas terus. Kalau Linux enggak. Oh, dia tuh Linux nih, Linux set terus nyamping, banyak gitu. Iya. Ada Linux apa, Linux apa. Oh. Nah, yang ke atasnya tergantung community-nya sebesar apa biasanya. Oke. Bisa deep lebih dalam lah untuk Linux. Tapi intinya dia nyamping. Jadi ya udah pahamin dulu yang aman buat beginner. Biasanya sih saya nyaranin Linux Mint. Intinya cari yang Mate atau Cinnamon nggak apa-apa. Tipenya sampai. Ya Linux Mint Mate atau enggak Linux Mint Cinnamon gitu, nggak apa-apa. Itu hampir mirip sama Windows soalnya. Jadi tinggal pakai, aman lah, fiturnya udah banyak gitu. Jadi buat pengguna umum baru nanti tuh coba ngedit apa ya gitu. Nah, kalau Android in a sense, Android hati-hati penggunaannya aja, karena virus Android juga banyak. Karena kan user Android banyak ya, jadi hati-hati.
rentannya ya, jadi usernya harus aware juga kayak sama aja kayak Windows. Terus ya toolsnya kali ya, ada bahasan soal tools juga, jadi kadang-kadang nggak, ada beberapa hal kalau terlalu spesifiknya kurang sebenarnya, masih kurang advance buat beberapa tools aplikasi lah. Tapi kalau merasanya cukup pakai aja nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi kalau itu kan ada yang beberapa hal ya misalnya kayak kamu perlu apa misalnya AutoCAD Sih ya. misalnya gitu, mungkin ada penggantinya di Android tapi kan nggak kayak AutoCAD toh, kayak gitu kan, masih nggak se-advance itu gitu misalnya. Ya udah, mungkin kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya kekurangan ini sama Chromebook hampir sama ya, Android juga. Tapi di Chromebook adalah data Anda di record sama Google. Oh my god. Ya kan mau nggak mau. Real security-nya berarti untuk Google. Ya personalize-nya aja. Jadi Google kan tahu semua. Tapi intinya ya kalau cukup nggak apa-apa. Karena kalau misalnya mungkin Boleh, untuk boleh penggunaan kerjaan. Kalau kan ada yang nggak mau nih, data gue diambil-ambil aja gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, jangan pakai Chromebook, mungkin pakai Android, pilih aja yang banyak kok OS-nya kalau emang itu. OS Android di HP bisa diganti loh BTW. Ini kan aku ini kamera ini kan aku pakai Samsung. OS-nya bisa diganti sebenarnya. Jadi banyak, pilih aja. Androidnya ada macam-macam. Tapi ada gitu kalau mau lebih secure lagi data dan lain-lain bisa. Tapi intinya kayak gitulah. Jadi kayak Android sama Chromebook tuh terlalu spesifik. Kayak kalau Anda kerja dengan sangat-sangat sedikit toolsnya, aku anggapnya pilih dua ini oke. Terus Linux di atasnya. Jadi kayak kalau udah siap untuk ke tahap berikutnya, terus mau belajar, mau apa gitu, cari yang apa mempersulit hidup sendiri sedikit gitu. Ya maksudnya having fun lah gitu, suka ngoprek komputer in a sense. Ya udah ke Linux, atau mulai nyoba-nyobalah dual booting nggak apa-apa tuh, punya Windows, punya Linux di PC yang bersamaan dan lain-lain tuh boleh. Jadi ya pakai gitu. Tapi kalau Anda pengguna biasa ya udah tinggal pilih iOS sama Windows gitu, anggapannya gitu aja lah ya biar gampang. Nah terus pilih sesuai budget ini mah. Ini tinggal dua, aku anggapnya sama aja. Tinggal sebudget-budgetnya aja. Kalau Anda budget lumayan dan atau mau ngusahain pakainya Apple gitu ya sok, atau karena aneh kalau Anda pakai iPhone tapi pakai Asus Windows gitu misalnya. Kayak rada aneh aja gitu. Padahal lebih mudah kalau pakai MacBook gitu. Oh, oke. Secara teknologi ya. Ya secara fiturnya aja gitu. Fiturnya lebih mudah. Banyak kemudahannya gitu. Nanti kita bahas karena beda soalnya strukturalnya sih. Oh ya. Ini kan kalau iOS itu ARM. Kalau dia X86 ya, apa 62 ya? Aku 86 kalau nggak salah. Struktural CPU-nya beda, jadi pembahasannya beda. Pokoknya itu berarti hardware nih. Ini udah hardware, tapi intinya ya kayak yang tadi aja, kalau mau ada uangnya iOS, kurang ya udah pakai Windows aja sama Android gitu kali anggapannya. Tapi hati-hati aja yang penting. Karena tadi ada kekurangan, bisa ditutup lah, bisa diminimalisir sebenarnya. Cari caranya aja. Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan terakhir nih, kalau misalnya dikelompokin based on fungsional, misalnya Chromebook, tadi kan udah dibahas, Chromebook itu kan cocok buat kerjaan yang minim lah gitu, mungkin aplikasi. Sekolah, base-nya pokoknya browser aja. Ya maksudnya buat kerja yang pakai browser kerja doang. yang simple aja gitu, enggak yang perlu aplikasi tingkat tinggi dan sebagainya. Nah mungkin kalau aplikasi, mungkin kalau sistem yang lainnya ini lebih cocok buat pekerjaan atau fungsi apa gitu, mungkin kalau di kelompok kreatif pasti lebih ke arah Apple karena sangat win banget gitu untuk kreatif application dan rendering dan lain-lain. Walaupun sekarang secara hardware udah lagi kejar-kejaran, apalagi Apple yang baru tuh, kalau ada yang update ya di sini itu ada apa ya, jadi prosesornya dia pakai prosesor HP tapi bentuknya laptopnya, aku lupa lagi ini, I'm sorry I forgot gitu. Cuman dia keluarin juga itu worth it banget sebenarnya gitu. Buat aku jarang-jarang ngomong
Apple worth it gitu ya. Tapi secara performance, harga kinda make sense gitu. Tapi intinya buat kreatif ke sana, office work dan yang lain-lain gitu ya. Kayaknya lebih ke arah Windows sebenarnya buat aku. Karena di Apple tuh namanya beda ya. Microsoft kan Office tuh punya Microsoft. Jadi ya nggak mungkin dikasih fitur penuh ke Apple ya. Jadi kayaknya kalau yang kayak akuntan tingkat tinggi dan lain-lain, Excel-nya pakai yang sheet-nya udah banyak, rumusnya banyak banget, kayaknya udah ke Windows aja ya. Anda di Windows aja, nggak apa-apa gitu. Karena di Microsoft 365 ya? Ya. 365 tuh kurang. Juga ada banyak aplikasinya nggak ada. Jadi ya in a sense, jadi kalau akuntan dan lain-lain office worker kayaknya di sini di Windows aja. Kalau developer aplikasi sebenarnya tergantung dia mau challenging themselves atau enggak. Karena susah juga untuk bilang enggak kalau developer bagusan Linux buat saya. Kalau buat yang lain ada yang suka pakai di Windows masih, ada yang suka di Apple pun ada bisa. Emang enak nge-coding di Apple gitu. Tergantung ya, jadi lebih nyaman di mana. Udah susah tapi umumnya biasanya suka terjun ke Linux buat sekalian belajar. Umumnya aja. Jadi Linux tuh kinda gray area aja gitu sebenarnya. Buat yang mau-mau aja gitu. Kayak susah gitu dengerin Linux gitu. Apa? Enggak sih, maksudnya susah. Kalau dengerin Linux itu kayak lagi wah ini pakai aplikasi ini beneran emang pure belajar. Terus kita kayak belajar nge-coding juga. Enggak, tipis. Cuman kalau install aplikasi beda aja, nggak kayak Windows nggak download, exe gitu kan, exe gitu, execute file gitu, double klik, nge-execute, running, yes, oke, yes, pakai gitu kan. Enggak, kalau di kita enggak ada komannya kadang-kadang perlu komen, tapi beberapa Linux sudah ada itunya. Udah ada kayak Microsoft Store-nya gitu. Jadi kayak tinggal cari nama aplikasi, nanti keluar ada yang package, ada yang bukan gitu dan lain-lain gitu. Tapi tetap aja kan untuk membuka itu nggak cuma oke doang, tapi bisa oke aja. Serius demi Allah bisa. Bisa tinggal pakai. Kalau percaya deh, pakai yang tadi cinnamon yang Linux Mint cinnamon gitu. Aman itu pasti. Bisa langsung pakai, percaya deh. LM. Nggak perlu malu, nggak usah dengerin sama komunitas Linux. Enggak, gue udah pakai ini, ya udah biarin aja dia aneh gitu. Itu udah orang nggak ada kehidupan, jadi nggak usah diurusin. Kalau Anda cuma tinggal mau pakai tapi mau terjun ke Linux, pakai yang aman-aman aja. Linux Mint yang cinnamon, atau enggak cari Ubuntu. Tapi Ubuntu tuh pakainya GNOME. Kayaknya Ubuntunya yang Kubuntu namanya. KU Buntu gitu. Nah, itu pakai KDE bentuknya kayak Windows. Jadi Kubuntu kalau enggak Linux Mint Cinnamon. Udah intinya itu aja. Pakai itu aja. Itu udah paling aman, bahasanya kok aman. Komunitasnya banyak. Anda tinggal buka browser. Cari harus apa nih kalau misalnya rusak nih. Ini set kebuka komunitasnya langsung ada forum-forumnya, klik, udah ada yang pernah nyelesain pasti. Jadi salah sebenarnya. Ikutin itu aja, paling kekuras 2 menit kali ya. Gitu, tapi seru gitu. Kayak jadi, gue bisa komputer nih ya gitu. Seru, iya. Terus mantu nanti itu nyari-nyari tahu, pengen ada jamnya di sini, ukurannya setengah layar misalnya. Ya anggaplah dia sukanya gitu, anggapannya gitu. Ya kita bikin masing-masing. So cool sih ya, Man. Ini di belakang ini Linux ini. Codingan semua. Enggak codingan. Ini cuman head top doang. Oke. Cuman kayak task manager doang ini, enggak susah. Tapi ngeliatnya kayak codingan sih. Enggak. Terus udah sih paling segitu. Mungkin ada lagi? Buat hari ini itu dulu. OS dulu mungkin. Ya, nanti next time-nya kita mau kupas satu-satu hubungin ke masing-masing. Ke masing-masing Windows doang. Gitu. Habis itu sama hardware juga mungkin sama hardware-nya tipis-tipis gitu. Oh ya udah boleh. Udah paling segitu buat kali ini, and see you. Bye.